Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakalan cerita utawa nyritakake sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Cerita Imam Ghazali annahu ing setune kelakuan iku ru'ya. Iku diimpekake sapa ba'dul mauta. Setengah pira-pira wong mati. Bil manami ing dalem turu. Fakila monggo didhawuhake den takokake lahu marang ba'dul maut. Kaifa haluka? Iku kepriye utawi haluka utawi tingkah ira. Pakola mongko dawuh sapa ba'du mauta. Salat itu salat ingsun yauman ing dalem siji dina bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Paukila mongko di tugasake alaiya ing atase nyiksa marang ingsun apa dibun macan ya ruhuni kang anggosari apa dibu ing ingsun dikabri ing dalem kubur ingsun pahali mongko utawi tingkah ingsun iku mangahu ing dalem sartane dibun bisu halin iku tetep ing dalem alane tingkah. Imam Ghazali bercerita bahwasannya anauruya babil mauta, bahwasannya sebagian dari orang-orang yang telah meninggal dahulu itu diimpikan di dalam tidur, fil manami di dalam tidur. Faqila lahu kaifa haluka, di dalam mimpi itu ditanyakan bagaimana keadaanmu. Faqala shallaitu yauman bila wudu'in, maka kemudian dijawab oleh ba'dul maut, sholat itu sholat coba ingsun yauman ing dalam siji dina bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Suatu ketika, suatu hari saya itu melakukan sholat tanpa berwudu. Fawukila mongko ditugasake alaya ngatasi nyekso ingsun apa dibun macan. Maka kemudian ada seekor macan maupun harimau yang dipasrahkan untuk menyiksaku. Yaruhuni kang anggosori ing dibun ing ingsun dikubri ing dalem kubur. Fahali mongko utawi tingkah ingsun mangahu iku ing dalem satane dibun bisu halin ing dalem olo-olone tingkah ngoten. Terus dipun riwayataken oleh Imam Ghazali bahwasanya sebagian orang-orang yang telah meninggal dulu itu diimpikan di dalam tidur. Kemudian dia ditanya bagaimana keadaanmu wahai ba'dul mauta. Kemudian dijawab, saya itu pernah suatu hari melakukan sholat tanpa saya melakukan wudu. Saya melakukan sholat tanpa berwudu. Kemudian keadaan saya itu diserahkan pada seekor harimau, yang mana harimau ini menemaniku di dalam kubur. Dan keadaanku yang paling jelek yaitu keadaan ketika itu. Artinya di sini kita tahu bahwasanya orang yang melakukan sholat tanpa wudu itu mendapatkan siksa. Artinya memang ada larangan jika kita sholat yang memang harus berwudu, karena termasuk syaratnya sholat yaitu suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wahukialan dan cerita lagi apa anahu setuhne kelakuan Romadjat iku belen apa Ngainul Junaidi dipake Imam Junaid marotan yang dalam saambalan. Dan ada hikayat di sini, ada hikayat yang menceritakan bahwasanya suatu ketika Imam Junaid itu sedang terkena penyakit mata. Saat ini BLN. Pakola mongko ngucap sopa tobibu dokter. Ketika itu datanglah dokter atau Imam Junaid pergi ke dokter. Kemudian dokter itu berkata, inturid ainaika wala tusil. Inturid lamun ngarepake sira ainaika
ing waras sing lipat loro ira fala tusil mongko aja nekake sira ilaihima marang ngainaika ma'an ing banyu. Kemudian oleh dokter berkata kepada Imam Junaid, Pak Junaid, nek jenengan niku ngersakaken peninggal kalian jenengan niku enggal saras, enggal waras, ampun ngantos peninggal panjenengan punika kenging toya. Artinya dokter berkata kepada Imam Junaid ini, wahai Imam Junaid, jika Anda mengharapkan kedua mata Anda itu cepat sembuh, maka jangan sampai terkena air. Walama dhaba tabibu, walama dhaba mongko tatkalane lunga sapa tabibu dokter tawaddoa mongko wudu sapa Imam Junaid. Tetapi apa yang terjadi ketika dokter itu pergi, Imam Junaid ini malah melakukan wudu. Wa sholalan sholat sapa Imam Junaid. Kemudian Imam Junaid melakukan sholat. Wa nama lanturu sapa Imam Junaid. Setelah berwudu, setelah dokter pergi, Imam Junaid mengambil air wudu, melakukan wudu, berwudu, dan kemudian melakukan sholat. Selesai sholat beliau tidur. Wa nama lan turu sapa Imam Junaid. Fabariat mongko waras apa ngayinahu lipat loro Imam Junaid. Pasami mongko krungu sapa Imam Junaid hatifan ing swara tanpa rupa. Yaqulu kang ucap apa hatif taroka ninggalake sapa Junaid ngayinahi ing lipat lorone Junaid. Ridho ya ing dalem ngudi golek ridho ingsun. Walau tolak mongko lamun nuprih golek sapa Junaid mini saking ingsun al jahannamiyina ing wong-wong bangsa neraka jahanam. Bidzali kalangan sini kelawan mengkono-mengkono sejo la ajatu mongko yaitu nyembadani ingsun. Falamma jaa mongko tatkalane teka sapa atau ibu dokter waro alan weruh sapa tabib al-aina ing mripate Imam Junaid sahihatan ingkang waras. Ola mongko matur sapa tabib mafangalta ing apa gawe sira. Ola mongko jawab sapa Imam Junaid tawadhu tu wudu ingsun wa shallaitu lan salat ingsun. Wakana lan ana sapa ibu dokter iku Nasranian iku wong Nasrani. Fa amana mongko iman sapa tabib fil hali ing dalem nalika. Dan diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Imam Junaid itu sedang menderita sakit mata. Nek cara sakniki nggih geleken. Kemudian Imam Junaid ini pergi ke dokter. Oleh dokter itu disarankan, jika Anda ingin segera sembuh dari penyakit mata ini, maka mata Anda jangan sampai terkena air. Tetapi apa yang terjadi ketika dokter ini pergi, Imam Junaid ini malah berwudu, mengambil air wudu, melakukan wudu, kemudian melakukan sholat. Setelah selesai sholat, kemudian beliau tidur. Nah, setelah bangun tidur, fabari an-ainahu, selesai tidur, bangun dari tidur, Imam Junaid ini mendapati keadaan kedua matanya ini telah sembuh. Pasami ngahatifan, ketika itu Imam Junaid juga mendengar hatif itu suara tanpa rupa, suara tanpa wajah. Hatif itu berkata, tarokal Junaidu ainaihi firidoya. Junaid iki wis ninggalake mripate mung mergo golek ridho ingsun. Kalau tolada mini jahannamiyina bidzalikal asmi la ajabtu. Maka dikarenakan yang demikian itu, maka dikarenakan Imam Junaid itu meninggalkan matanya, luweh abad golek ridhoku katimbang ngeman-eman mripate mergo mengkono iku mau tak jatuh, maka aku memberikan kesembuhan kedua mata Imam
Junaid. Kemudian setelah itu falamma ja'a tabibu, ketika dokter itu kembali ke rumah Pak Junaid, Imam Junaid, waro al-aina sahihatan, mendapati kedua mata Imam Junaid ini telah sembuh. Qala ma fa'alta, dokter malah heran, kemudian bertanya kepada Imam Junaid, Pak Junaid, ma fa'alta, napa ingkang panjenengan tindakaken, napa ingkang panjenengan lampahi, wahai Pak Junaid, apa yang Anda lakukan sehingga mata Anda sembuh? Qala tawaddu'tu wa sholaitu, dijawab oleh Imam Junaid, ketika Anda pergi, Anda pulang, saya kemudian melakukan wudhu, wa sholaitu, dan saya melakukan sholat. Wa kana tabibu nasraniyan fa amana fil hali, padahal dokter itu adalah dokter yang beragama Nasrani. Ketika itu berimanlah si dokter ini seketika. Ini yang ini gambaran dari ketika kita itu meninggalkan sesuatu, kemudian luweh ngeboti, luweh ngepeng ini marang golek ridhone Gusti Allah. Yang terjadi itu sebagaimana gambaran peristiwa atau riwayat yang diceritakan oleh Imam Junaid ini, sebagaimana yang dialami oleh Imam Junaid. Kemudian dokter berkata, wa qala hadza ilajul khaliq, wa qala lan dawuh sapa dokter, hadza utawi iki iku ilajul khaliqi, iku pengobatane zat sing gawe makhluk, la makhluki, ora pengobatane makhluk. Wa kuntulan ana ingsun, ana iku ana utawi ingsun iku armudu, iku beleken, wa kuntalan ana sira anta utawi sira iku tabibu, dokter. Jadi kisahnya seperti itu. Kemudian sampai dokter itu berkata, lah nek ngeten ini adalah pengobatan dari Sang Pencipta, bukan dari makhluk. Wis nek ngono sok mben aku lara mata, aku tak obat tanggene jenengan mawon, malah walian seperti itu. Dan artinya di sini dokter ini malah berkata kepada Imam Junaid, suatu ketika nanti jika saya sakit mata, saya akan berobat kepada Anda. Malah ini dokter yang secara hakikat Pak Junaid ini adalah malah sebagai dokter. Inilah fadl atau anugerah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang senantiasa taat, senantiasa mengedepankan mencari ridhonya, meninggalkan apa yang berhubungan dengan makhluk, walaupun itu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini tadi, kita mempunyai penyakit mata, kemudian dokter memvonis nek pengen waras, tinggal waras, ojo ngasih kena banyu. Akan tetapi kita melakukan sholat karena butuh wudhu. Kok awake dhewe ngabutke wudhu mergo golek ridhone Gusti Allah. Justru ini kadangkala yang seperti ini itu malah menjadi obat. Pengertian ila akhirih, wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma qara'tu wa ta'alamtu faratu dunyani yang indah jadilai. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashwini ghanimin bil ghanimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.